Bahwasanya untuk selalu kasih setia suatu bahwasanya selalu kasih setia sekali lagi suatu bahwasanya untuk selalu kasih setia suatu bahwasanya untuk selalu bahwasanya untuk selalu bahwasanya untuk selalu kasih setia. Aku percaya Tuhanku aja, aku berikanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, aku memberkati tiada yang seperti Engkau. begitu mengasihi Tuhan yang memberkati seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Aku berikanmu, aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau Tuhan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau Tuhan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Terpujilah Yesus,
Kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hariku berhormatan kepadamu ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hariku berhormatan kepadamu ya Allah. Sepanjang hariku berhormatan kepadamu ya Allah. Sepanjang hariku berhormatan kepadamu ya Allah. Salahnya saya serahkan kepada hambanya yang bawa firman Tuhan. Ya, terima kasih untuk Pak Rasman ya. Silakan Bu Adeline. Ya, Baik, Ibu Elia. ya, Shalom Bapak Ibu yang terkasih. ya, salam. Saya minta maaf kalau Halo. telat karena tadi hujan deras, angin, petir, jadi tidak buka HP. Puji Tuhan, saya sudah ada bersama dengan keluarga Tuhan di tempat ini. Dipercayakan oleh Ibu Elia Esther untuk membawakan renungan, kita berbagi sharing pada malam hari ini. Mari Bapak Ibu, sebelumnya kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu Bapa. Sebelum kami masuk lebih dalam lagi ke dalam pelayanan firman-Mu Tuhan, kami mohon ampun atas kesalahan, pelanggaran kami,
yang kami lakukan pada hari ini Tuhan. Biar kiranya Engkau kuduskan, sucikan kami, layakkan kami Tuhan, untuk kami menerima berkat lewat firman-Mu pada malam hari ini Tuhan Yesus. Kami percaya firman pada malam hari ini boleh mengubahkan setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Roh Kudus yang akan mengajarkan kepada kami untuk kami mengerti, memaknai apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, syukur bagimu ya Roh Kudus, berfirmanlah kepada kami siap mendengarkannya. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, saya lihat di sini yang tampil semuanya wanita-wanita yang hebat. Ya, tidak di gereja, tidak di ibadah Zoom, semua wanita-wanitanya Tuhan. Amin, amin. Puji nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, sebelum kita sharing, sebenarnya beberapa minggu lalu saya dalam keadaan sakit, jadi saya salah minum obat, akhirnya saya alergi obat, wajah saya bengkak kayak digebukin. Tapi bersyukur ada tante saya mendoakan saya, juga saya percaya bahwa itu adalah hanya karena alergi obat, bukan karena hal yang lain. Bersyukur saat ini saya boleh kembali datang ke hadirat Tuhan bersama dengan ibu-ibu di tempat ini, Ibu Elia Esther, Ibu Irawati, Ibu Poni, Ibu Suji, Ibu Resma, Pak Rasman yang sudah memberikan kita lewat pujian ya. Biar kiranya sukacita Tuhan Yesus terus melimpah atas kita semua. Tema kita pada malam hari ini adalah Roh Kudus. Ya Bapak Ibu, bulan lalu kita menikmati akan kematian Tuhan Yesus, kebangkitannya, bahkan nanti di tanggal 9 bulan depan kita akan menikmati kenaikan Tuhan Yesus. Di mana setelah Tuhan Yesus naik, Tuhan Yesus berjanji kepada kita bahwa Dia akan meninggalkan Roh Kudus-Nya buat setiap kita. Jadi kita tidak ditinggalkan sendiri. Sama seperti yang dialami dua murid Yesus yang kembali ke kota asalnya. Karena merasa mereka sekarang sendiri. Karena raja mereka sudah pergi meninggalkan mereka. Teman mereka, sahabat mereka sudah meninggalkan mereka lewat kematian. Jadi saat mereka, dua murid Yesus ini pulang ke kampung halamannya, karena menurut mereka sudah tidak ada artinya lagi di tempat di mana mereka satu pelayanan dengan Tuhan Yesus, makanya mereka pulang ke kampung mereka. Dalam perbincangan dua murid Yesus ini, mereka berbicara, kita sedih karena sahabat kita, Tuhan kita, Raja kita sudah mati. Lalu tanpa mereka ketahui bahwa di antara mereka ada satu orang yang bersama dengan mereka. Kalau Bapak Ibu tahu tentang firman ini, betapa Tuhan mau menyatakan lewat firman ini bahwa kita tidak sendiri. Walaupun aku, Yesus sudah mati disalibkan untuk menebus dosa Bapak Ibu dan saya, tapi Tuhan bilang kita tidak sendiri. Roh Kudus akan kutinggalkan bersama dengan kita semua. Ya, lalu akhirnya bercerita, kenapa kalian bersedih? Kata sesosok yang ada bersama dengan mereka. Mereka bercerita, kita sedih. Ternyata setelah sampai di tujuan, mereka baru sadar bahwa Yesus bersama dengan mereka. Gitu. Berarti ya saya Allah kita tidak pernah meninggalkan kita sendiri Bapak Ibu. Kita akan buka firman Tuhan pada malam hari ini dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Ibu Irawati boleh baca, bantu saya baca dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16 dan 17. Inilah janji Tuhan. Janji Yohanes berkata bahwa Tuhan berjanji kepada kita. Ya. Yohanes 16 14 ayat 16 dan 17. Ya. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang tolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Amin. Ayat 17-nya Ibu. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Amin. Amin, amin, haleluya. Siapa yang mengenal
Roh Kudus ada dalam hati kita? Boleh angkat tangannya Bapak Ibu semua. Haleluya, kita percaya bahwa Yesus bersama dengan kita. Amin. Yesus menjanjikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Firman Tuhan berkata bahwa aku akan memberikan seorang penolong kepadamu. Jadi Roh Kudus itu di dalam arti Roh Kudus adalah sebagai penolong kita. Roh Kudus adalah sebagai penasehat juga dalam hidup kita. Roh Kudus juga adalah seseorang yang siap menegur kita, mengingatkan kita ketika kita ingin melakukan hal yang tidak baik. Roh Kudus juga yang akan membantu kita keluar dari kesusahan apa yang ada di pikiran kita. Amin, Bapak Ibu. Amin. Karena memang Tuhan berkata bahwa Roh Kudus itu akan kuberikan kepadamu sebagai penolong. Kita tidak usah melihat masa lalu kita. Seorang pembunuhkah kita, seorang penjahatkah kita, atau seorang perokok atau pemabuk. Tapi yang Tuhan mau minta pada kita hari ini yang Tuhan minta kepada kita. Apakah kita benar-benar berubah? Apakah kita benar-benar merasakan, menikmati, meyakinkan bahwa Roh Kudus ada dalam hidup kita? Ya, Bapak Ibu, ketika Roh Kudus Tuhan berikan kepada kita, maka kita akan melakukan apa yang baik yang Tuhan kehendaki, bukan dengan kedagingan kita. Ya, karena itu Tuhan bilang, aku akan memberikan kepadamu seorang penolong. Mana nih suaranya hilang ya? Bu Adeline suaranya nggak ada ya? Freeze. Ya. Suaranya Bu Adeline mana? Suaranya belum dibuka ya mute-nya. Bu Adeline mute-nya dibuka dulu ya. Ini, Oh, ya. Puji nah. Tuhan ya, sinyalnya jelek sekali ini Bu. Makanya kita gerak cepat aja supaya firman gerak yang cepat. akan kita dengar nyampe kepada kita. Dengar suara saya ya Bu? Amin, puji Dengar. Tuhan. Jadi firman-Nya berkata, aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Waktu Yesus hidup, Yesus adalah penolong buat murid-muridnya. Yesus adalah penolong buat kita, buat Bapak, Ibu, dan saya. Tetapi ketika Yesus mati di salib untuk menebus dosa kita, untuk menebus pelanggaran kita, untuk menebus, menyembuhkan sakit penyakit kita, maka Tuhan berjanji kepada kita, Dia akan memberikan seorang penolong kepada kita. Ya, Bapak Ibu yang terkasih. Jadi yakin dan percaya bahwa Yesus menyertai kita selama-lamanya. Kita akan buka lagi dalam ayat. Kita buka Alkitab kita. Terputus-putus tidak Ibu suara saya, Bu? Masih oke, Bu. Ayat yang masih keberapa, oke. Bu? Masih jalan kok, masih. Oke. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan buka lagi dalam Hilang lagi, Bu, suaranya. Iya, kenapa hilang lagi suaranya ya? kita buka dalam 1 Korintus 1 Korintus. Oh bukan Ibu, tetap masih dalam Yohanes tapi pasal yang ke-26. Kita masih dalam Yohanes. Yohanes 14 ayat yang ke-26 Ibu Erawati. Wira, bacakan Wira. Shalom Ibu. Wira. Mana ini Bu Ira lagi? Iya, Bu. 14 ayat 26 ya. Iya. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin.
Ya. Baik Ibu, saya ulang ya. Tadi Ya. saya dengar suara Ibu Erawati udah membaca. Saya ulang dalam Yohanes 14 ayat yang ke-26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Yohanes mengulang kata bahwa Yesus akan memberikan seorang penghibur kepada kita. Ya, di dalam Yohanes ayat pasal yang ke-14 ini ada 2 kali pengulangan. Ya, bahwa Yesus akan mengutus, akan memberikan Roh Kudusnya kepada kita. Yaitu tadi di ayat yang ke 16. ayat yang ke 16, 16, 17 dan ke 26. Ya, Bapak Ibu, ini bicara tentang Roh Kudus seorang penolong bagi kita. Jadi kita nggak usah lagi lihat ke belakang masa lalu kita, tapi kita mau lihat hari ini. Kalau kita ada di hari ini, itu semua karena pernyataan Roh Kudus dalam hidup kita. Kalau kita bisa duduk diam mendengarkan firman Tuhan, itu semua karena penyertaan Roh Kudus dalam hidup kita. Kita tidak ke kanan ke kiri, kita tidak ada di luaran sana, kita tidak berjalan-jalan di mall, tapi kita duduk diam mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, itu semua karena kuasa Roh Kudus. Amin. Amin. Semua karena kebaikan Roh Kudus dalam hidup kita. Kita boleh nyatakan betapa besarnya Roh Kudus yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Benar, saya sangat bersyukur, Kalau kita berpikir Bapak Ibu, siapakah kita ini? Ya, Tuhan yang tidak pernah berdosa, dia dipersalahkan karena dosa kita. Sementara kita manusia yang sudah dibebaskan dari dosa, masih terus melakukan kejahatan-kejahatan. Tapi mulai hari ini, kita mau buang semua kejahatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita mau undang terus Roh Kudus dalam hidup kita. Kita mau benar-benar Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Jaga kekudusan kita. Karena Tuhan bilang dalam firman-Nya bahwa tubuh kita, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu bait Roh Allah, bait Roh Kudus. Ya, bukan hanya laki-laki yang merokok, minum-minum, mabuk-mabuk, yang hanya bisa merusaki tubuh, bagian dalam tubuhnya. Salah satunya Roh Kudus yang ada dalam tubuh kita. Tapi kita juga bisa merusak Roh Kudus lewat apa? Lewat kita mendengarkan hal-hal yang tidak baik. Lewat kita melihat hal-hal yang tidak baik. Ya, ketika kita dengar tetangga kita lagi menjelekkan tetangga yang lain, kita ceritakan lagi ke orang lain. Sama juga kita merusak Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Jadi mulai malam hari ini Bapak Ibu yang terkasih, mari hidup kudus, jaga kekudusan. Ketika kita sudah menikah, jaga kekudusan rumah tangga kita. Ketika Tuhan dipercayakan untuk kita mengembalakan domba-dombanya di sebuah gereja, di sebuah komunitas, mari jaga hubungan itu dengan baik. Ya, Bapak Ibu, supaya apa? Supaya Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kita tidak sia-sia. Jangan membuat Tuhan Yesus menangis. Mungkin manusia timbul rasa penyesalan ketika sudah membuat hal yang baik pada orang. Duh, saya nyesel nih. Selalu berbuat baik sama orang itu, sementara yang dia lakukan selalu yang tidak enak. Tapi Tuhan tidak pernah seperti itu. Walaupun kita kadang lari daripadanya, tapi Tuhan tetap sabar menunggu kita. Itulah bedanya kita dengan Tuhan. Dia Allah yang sabar. Dia Allah yang selalu siap menanti kita. Seperti anak sulung. Ya, sejahat-jahatnya anaknya yang sudah merampas hartanya untuk dia pergi foya-foya. Tapi ketika anaknya sudah tidak ada apa-apanya lagi, bahkan dia sudah mengalami hidup susah di jalanan seperti gembel, dia pulang kembali, ayahnya menyambutnya dengan penuh sukacita. Itulah Yesus kita. Ketika Tuhan melihat kita melakukan hal-hal yang tidak baik, Tuhan tetap membuka tangannya untuk menyambut kita, Bapak Ibu. Jadi malam hari ini Roh Kudus mengajarkan kepada kita, jangan lagi kita melakukan hal-hal yang tidak benar. Ibu-ibu, mari kita jaga perkataan kita kepada anak-anak kita.
Saya juga mempunyai anak-anak yang sedang beranjak remaja, 2 SMK dan 2 SMP. Libur hampir sebulan, kerjanya mereka hanya bermain gadget. Kesal nggak saya? Kesal. Tapi saya hanya bilang, oh main terus. Ya sudah mainlah. Jadi saya hanya bilang seperti itu gitu. Kalau dulu nggak main lah, biar nanti bodoh otaknya. Dia gitu. Tapi sekarang enggak. Saya mencoba menahan diri untuk tidak berkata kata-kata yang tidak baik, yang akhirnya menjadi kutuk buat anak-anak. Jadi firman pada malam hari ini Bapak Ibu, ini pelajaran bukan hanya buat Bapak Ibu semua, tapi buat pribadi saya juga. Saya bersyukur, sangat bersyukur Ibu Elia Esther mengadakan ibadah Zoom seperti ini. Di tengah-tengah minggu, ibadah tengah minggu, kita boleh duduk diam dengarkan firman Tuhan. Karena apa? Biarlah setiap hari kita dibaharui. Iman kita dibaharui. Semakin indah di hadapan Tuhan. Ya Bapak Ibu, kita berdoa sama-sama bahwa kita adalah bukan hanya terpanggil, tetapi Tuhan pilih kita untuk menjadi bagian dalam kerajaan surga. Amin, puji nama Tuhan. Kita kembali lagi buka ayat kita di dalam saya udah catat, tapi kita akan buka dalam Timotius 1 ayat 14. Inilah firman buat tema kita pada malam hari ini, Bapak Ibu. Walaupun firmannya singkat, tetapi biarlah Roh Kudus yang benar-benar kita dapatkan, kita pelajari pada malam hari ini, benar-benar kita rasakan Roh Kudus yang ada dalam diri kita sebagai penasehat, sebagai penolong, sebagai pengingat, sebagai penyejuk, pendamai di hati kita, mengurapi Bapak Ibu semua dari ujung rambut sampai ke telapak kaki. Kita buka ayat yang terakhir Bapak Ibu. Ayat emasnya buat kita dalam Timotius 1 ayat 14. 2 Timotius 1 kali. Sama. 2 Ya Ibu. 2 Timotius 1 kali ya? 2 Timotius 1. Iya, 2 Timotius 1. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Itu, Bu. Amin. Ya, Amin. betul. Haleluya. Sekali lagi kita baca sama-sama ya Bapak Ibu. 1, Peliharalah 2, harta 3. yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Amin. Haleluya. Ya. Harta berlimpah, uang yang banyak, itu tidak ada gunanya dibandingkan Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Firman Tuhan dalam 2 Timotius 1 ayat 14 berkata, peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya, yang telah dipercayakan Yesus kepada Adeline. Kita masing-masing boleh menyebutkan nama kita. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakan Yesus kepada Adeline, kepada Ibu Elia, kepada Ibu Resma Manulang, kepada Ibu Erawati, kepada Ibu Foni, kepada Bapak Jefferson Siahaan, kepada Bapak Timi Siahaan, kepada Ibu Suji, kepada Ibu Ripka, kepada Bapak Anfal, kepada Bapak Ipon, Excel, kepada Bapak Ibu Dokter Retno Trenggono, kepada Bapak Rasman, kepada Bapak Yosep, kepada saya, kepada Adeline, oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Luar biasa. Kita mempunyai harta yang luar biasa. Amin. Shalom Pak Dwi. Shalom, puji nama Tuhan Yesus. Kita punya harta yang luar biasa dalam diri kita. Amin, Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Haleluya Tuhan. Biar nama Tuhan yang diagungkan, dipuji, dan dimuliakan. Di tengah-tengah hari-hari yang semakin jahat Bapak Ibu. Mari kita mau benar-benar hidup dengan Roh Kudusnya. Mari kita mau benar-benar hidup di jalan Tuhan. Ya, saat nanti kenaikan Tuhan Yesus di bulan depan tanggal 9, benar-benar Roh Kudus tercurah buat setiap kita.
Amin. Ya Bapak Ibu, luar biasa belas kasihan Tuhan tercurah buat kita pada malam hari ini. Ada 16 orang di Zoom ini. Sama-sama kita percaya, sama-sama kita aminkan bahwa mulai malam hari ini Roh Kudus lawat kita. Apapun yang menjadi masalah hidup kita, apapun yang menjadi pergumulan hidup kita, apapun yang menjadi tujuan hidup kita ke depan, mari kita mau undang Roh Kudus untuk ada di depan kita. Mari kita mau undang Yesus yang ada di depan kita. Orang boleh menghakimi kita, orang boleh menghujat kita. Dasar kamu orang yang tidak berguna, kerjanya hanya mabuk, merokok. Dasar kamu ibu-ibu yang kerjanya hanya marah-marah. Tapi malam hari ini kita mau tanggalkan itu semua. Karena Roh Kudus sudah membasuh kita. Roh Kudus sudah menolong kita. Amin Bapak Ibu yang terkasih. Haleluya, puji nama Tuhan. Jadi firman Tuhan yang terakhir tadi. Peliharalah harta yang indah dalam hidup kita. Yang sudah Yesus berikan buat kita. Diam di dalam hidup kita. Menguasai hati pikiran kita. Langkah kaki kita. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Haleluya Bapak Ibu, kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya, sungguh luar biasa saya diberkati dengan firman ini Bapak Ibu. Haleluya, puji nama Tuhan. Silakan Ibu Evangelis Elia Esther, saya serahkan selanjutnya. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Ya, Ibu Adeline boleh doa dulu untuk firman ya. Untuk doa dulu. Mari kita satu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Bapak. Saat malam hari ini Engkau melayakkan kami Tuhan. Engkau melayakkan kami untuk kami menjadi anak-anak-Mu yang Tuhan Yesus berkati. Yang Tuhan Yesus urapi dengan Roh Kudus-Mu yang manis Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan Engkau melayakkan kami di hari Kamis ini Tuhan. Mengikuti ibadah tengah minggu dengan tubuh Kristus ilahi. Terima kasih Bapak, terus urapi setiap kami. Pakai kami Tuhan sesuai dengan rencana-Mu Bapak. Sembunyikan kami di belakang salib-Mu Tuhan. Sehingga apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, kami mau menyenangkan hati Tuhan. Tanggalkan segala kedagingan kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak yang baik. Pakai Ibu Elia Esther Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Menjadi firman yang terbuka. Tuhan, pakai hamba-Mu ini Tuhan. Semakin banyak jiwa akan dia menangkan Tuhan. Untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Pakai setiap kami dengan banyak karunia dan banyak talenta yang Tuhan sudah persiapkan buat kami Bapak. Karena kami tahu Tuhan, dunia semakin jahat. Tuayan di luar sana semakin banyak. Pakai kami untuk menggapai jiwa-jiwa itu Bapa. Mampukan kami ya Roh Kudus untuk kami berjalan seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Tanpa Tuhan, tanpa Roh Kudus, kami tidak mampu berbuat apa-apa. Tetapi bersama Yesus, kami cakap melakukan banyak perkara. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Bapak Ibu yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Puji nama Tuhan Yesus. Terima kasih Ibu Elia. Ya, terima kasih ya buat Ibu Adeline ya, firmannya tentang tema Roh Kudus ya. Ya, memang kita ini disertai Roh Kudus ya, luar biasa. Mungkin Ibu Adeline baru sembuh juga ya. Jadi firmannya singkat ya, padat ya. Luar biasa tentang Roh Kudus. Ya, memang itulah kalau kita tanpa Roh Kudus ya, kita bisa terlepas ya, kita bisa lupakan Tuhan ya. Di sini Roh Kudus juga kita diberikan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa diam di kaki Tuhan ya. Yang ada kita ya maunya kita, tapi Roh Kudus ini selalu mengingatkan kita terus ya, diingatkan lagi kebaikannya, bagaimana kita ini bisa hidup ini, ingat salibnya ya, diingatkan lagi ya pengorbanannya ya, kita sadar kembali, eling lagi ya, koreksi diri. Nah ini Roh Kudus ya, mengingatkan kita. Dan Roh Kudus juga selalu kemanapun kita pergi pasti dia selalu menyertainya. Ya, nah itulah kelebihan anak-anak kerajaan surga. Selalu kita melangkah disertainya. Ya, walaupun sakit tetap disertai juga ya dengan ucapan syukur gitu ya. Nah, disinilah Roh Kudus yang luar biasa dahsyat ya. Maka di sini katakan yang
Yang terakhir, peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya. Nah, kalau kita dipercayakan sama Roh Kudus, berarti kita tidak boleh dikotori. Roh Kudus ini harus dijaga benar-benar dengan kekudusannya ya, dan hidup benar-benar sempurna. Itulah karena Roh Kudus itu mudah sekali terduka, mudah sekali terluka, karena Roh Kudus itu lembut sekali, gitu ya, lembut sekali. Jadi kita benar-benar kalau kita dipercayakan Roh Kudus, kita harus pegang, kita harus benar-benar pelihara ya, karena itu harta yang indah, harta yang luar biasa ya. Kalau Roh Kudus menyertai kita, siapa lawannya? Nggak ada. Maka di firman Tuhan di Efesus 3, di Efesus 4 ayat 30, janganlah engkau mendukakan Roh Kudus Allah menjelang akhir jam. Coba sebentar lihat di sini ya, bukan akhir zaman, menjelang coba Efesus 4 ya, kalau nggak salah ayat 30, saya lupa lagi di sini. Efesus 4 ayat 30 dikatakan apa di sini? Ya, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Berarti menjelang kedatangan Tuhan, kita tidak boleh mendukakan Roh Kudus. Karena saat ini saya percaya kenapa firman ini disampaikan seperti itu, karena banyak nanti orang yang mendukakan Roh Kudus, betul nggak? Ya, kasih akan semakin dingin, hidup kita gampang tersinggung, amarah, emosi, keadaan dunia semakin nggak karuan ya gitu ya, ekonomi ya naik turun gitu ya, semua serba naik. Nah itu diuji ya, apakah kita benar-benar tetap bisa dipercayakan oleh Roh Kudus ada bersama kita. Kalau kita tetap bete, bersungut-sungut, ngomel ya, berarti kita sedang mendukakan Roh Kudus. Tapi kalau kita bisa mengucap syukur, tadi kata Bu Adeline, yang biasanya anaknya main gadget, marah, dasar gini, sekarang nggak berani ngomong, mingkem ya, sekarang diem ya. Ya memang kadang-kadang orang tua tuh saking ku sayangnya, kadang-kadang ngomongnya suka keceplosan gitu ya, udah Tuhan aku tarik diri ya, kenapa di mulut gitu ya. Nah itulah, nah, saking ku sayangnya akhirnya kebablasan gitu ya. Nah itulah namanya orang tua, tapi ya Tuhan panjang sabar, masih mengampuni gitu. Nah inilah anak-anak zaman sekarang ya, kita harus doakan dari gadget-gadgetnya ini di sini. Maka di sini katakan ya, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Di sini kenapa Tuhan dikatakan ya, yang sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus jangan lagi mendukakan, maksudnya lagi jangan lagi sampai kita ini ikut aliran yang lain, jangan sampai kita ini tersesat, jangan sampai kita ini lupa diri ya, istilahnya kalau kita udah diberkati, kita udah mampu ya, jangan sampai kita melupakan Tuhan. Inilah karena Roh Kudus itu ada bersama kita, pasti diingatkan kembali seperti yang di firman-Nya ya. Ibu Adeline katakan di Yohanes 14 ayat 26 ya, Roh Kudus mengingatkan kita kembali untuk sadar gitu ya, bahwa hidup ini bukan sendiri tapi Roh Kudus. Maka di Yohanes 14 tadi dikatakan ya, ayat berapa tuh, 26 ya. Ya, Roh Kudus selalu mengingatkan kita, ya, seringkali kita ini pelupa gitu, suka lupa gitu ya. Nah di sini lupa apa kesempatan memang dilupain, nggak tahu juga nih. Ayat 26 dikatakan apa di sini? Ya, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan, ya, mengingatkan akan semua ya yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus itu menghibur. Kita lagi sakit, tadi kata Ibu Adelia lagi sakit, dihibur sama Roh Kudus ya. Nah di sini dan lagi Bapak mengutus dia yang mengajarkan sesuatunya untuk sabar ya, untuk menahan diri, jangan emosi ya, untuk selalu mengucap syukur, itu selalu diingatkan. Itulah Roh Kudus. Karena yang ada di dunia ini kan Roh Kudus ya, selalu diingatkan lagi ya, kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu, disadarkan kembali. Ya, tadi katakan nanti tanggal 9 kenaikan Tuhan Yesus ya, kita juga harus naik level ya dalam rohani kita. Jangan kita tetap stagnasi terus, tapi kita harus naik level. Nah ini yang Tuhan mau. Jadi Roh Kudus ini harus dinomorsatukan di atas segala-galanya. Ingat ya, yang kemarin artis yang meninggal, Melita, yang kembar itu ya, yang 2, itu luar biasa ya kesaksiannya. Saya lihat di YouTube, waktu meninggal dia ada burung merpati 2 ya. Itu perkenanan Tuhan ya. Di perkenanan Tuhan, saya tahu persis anak ini memang cantik ya, manis. Waktu Natalan dia tuh di perayaan Natal waktu itu di Tiberias ya, dia cantik banget, paling cantik tuh dia.
Akhirnya kata saya, ini siapa nih, anak cantik banget gitu ya, putih kayak bidadari, ini beda sendiri. Oh ternyata ini yang kemarin meninggal ya, siapa, Melita ya. Kata saya tuh, ya ampun, masih usianya 23 tahun. Inilah, mana sangka, mana duga. Orang nyangka katanya usia tua, siap-siap berjaga-jaga ya, lewat. Buktinya nggak lewat-lewat, malah anak muda yang lewat ya. Kenapa? Itulah dia sudah, imannya sudah kontak dengan Tuhan ya, kebenarannya udah sempurna di mata Tuhan, makanya Tuhan kata rumahnya dia sudah jadi ya. Kenapa? Karena Tuhan tahu dia diselamatkan, diluputkan. Nah bagaimana dengan kita yang ketinggalan ini? Masihkah kita terus berjaga-jaga? Kita perlu ya. Melita ini saya percaya pujiannya dengan segenap hati dalam memuji menyembah. Dia tidak main-main ya. Dia tahu ya bagaimana menyenangkan Tuhan. Dia katakan Yesus baik gitu ya. Saya baru tahu, oh ini anaknya, saya bilang ya. Ternyata baru dengar kembarannya yang Melisa ini tahun 20 ya meninggal ya. Udah 4 tahun ya menyusul kembarannya, dan anaknya bisa sama di tanggal yang 8 ya. Itu luar biasa sekali. Itu, dan burung merpatinya bisa 2. Itu kayaknya memang itu udah perkenanan si kembar itu ya, dua-duanya. Nah ini sebetulnya satu gambaran contoh buat kita. Saya percaya Tuhan sedang berbicara untuk anak-anak muda ya. Kenapa? Supaya benar-benar hidup ini perkenanan di mata Tuhan, memuji dengan segenap hati segala sesuatunya ya. Nah di sini, jadi jangan bangga kita udah tua, ternyata yang muda juga bisa dibawa pulang ya. Kita tidak tahu kapan kedatangan Tuhan. Kita lihat saat ini ya, udah mulai perang di mana-mana ya, mengerikan, perang dunia ketiga, waspada. Kita harus tetap berdoa. Pentingnya kita harus tetap berjaga-jaga, amin ya Bapak Ibu. Kita masing-masing mengoreksi diri, berjaga-jaga, cari perkenanan Tuhan ya. Bukan mengoreksi orang lain, tapi kita koreksilah diri kita. Bagaimana kita sudah sempurna apa belum, amin. Makanya tadi Ibu Adeline mengingatkan kita, Roh Kudus ada bersama kita, amin ya. Kalau Roh Kudus ada bersama kita, jangan dukakan Roh Kudus ya, tapi benar-benar kita sanjung, kita tinggikan, kita muliakan, amin ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu diberkati, amin. Firman-Nya ya oleh Ibu Adeline tentang Roh Kudus ya, Roh Kudus ada bersama kita. Jadi hidup kita bukan milik kita lagi, tapi milik Dia ya, karena Dia ada bersama kita. Amin ya. Mari saya minta angkat satu pujian untuk Pak Rasma. Terima kasih Bu Adeline ya. Tuhan berkati ya. Firman-Nya luar biasa. Minta untuk Pak Rasma angkat satu pujian, nanti siapa untuk Ibu Ira ya. Oke, silakan Pak Rasma. Terima kasih. Mana Pak Rasman? Pak Rasman? Halo? Pak Rasman? Ya, Pak Rasman mungkin lagi ke belakang ya. Iya, Iya. Pak Rasman ke belakang. Iya. Oke deh. Oke ada Bu Ira. Silakan Bu Ira. Berdoa syafaat, Bu. Ya, kayaknya Pak Rasmannya Ya. lagi kemana nih, nggak ada. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua yang berada di Zoom ini percaya dan yakin Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami, kehadiran-Mu mengubahkan kami, kehadiran-Mu melepaskan segala yang tidak baik di dalam diri kami, karena Roh Kudus Allah yang beracara dari awal sampai pada akhirnya telah berkata-kata dengan jelas bahwa Engkau menyertai kami, menolong kami dan menghibur kami, serta mengingatkan kami atas ajaran-ajaran-Mu ya Bapa. Biarlah kami semua menjadi pelaku-pelaku firman di akhir zaman ini Tuhan. Kami boleh menjadi kitab yang terbuka bagi semua orang, dan mereka boleh mengerti dan percaya bahwa Yesus satu-satunya juru selamat yang bisa menyelamatkan, dan kepastian jalan ke surga itu adalah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami percaya Tuhan, Indonesia diberkati, Indonesia dilawat oleh Roh Kudus, dan kami percaya juga segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi di balik ini semua ada rencana Tuhan yang indah. Pemilihan presiden sudah terjadi ya Tuhan dengan aman dan tentram. Untuk 5 tahun yang mendatang ini Tuhan, persatuan Indonesia tidak dapat dipecah belahkan lagi oleh
situasi dan kondisi politik yang dipermain-mainkan. Kami tolak, kami hancurkan roh pemecah belah di dalam nama Yesus Kristus. Kami lepaskan roh kedamaian untuk bangsa Indonesia. Juga pemulihan ekonomi terjadi. Indonesia menjadi mercusuar. Indonesia jadi negara emas kembali bangkit kembali karena sudah dinubuatkan bahwa Indonesia akan menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang lain. Terima kasih karena anak-anak Tuhan selalu berdoa bagi keutuhan bangsa Indonesia ini, Tuhan. Kami juga berdoa untuk kondisi negara-negara lain yang saat ini sedang berselisih, sedang berperang, Tuhan. Hindarkan kami semua, Tuhan, dari perang dunia yang ketiga. Kami percaya, Tuhan, Engkau membawa damai bagi semua orang, dan saat ini juga yang terjadi banyak bencana-bencana alam, kecelakaan-kecelakaan. Oh Tuhan, tolong mereka yang saat ini sedang menderita, mungkin dalam keadaan terjepit, kelaparan, kesusahan, kesulitan, kegelapan. Biarlah terang-Mu terus bercahaya, Tuhan, di dalam beberapa orang yang saat ini sedang Kau pakai untuk menolong kemanusiaan. Terima kasih, Bapak. Kami percaya setiap pergumulan anak-anak-Mu, entah itu sakit penyakit, entah itu soal anak-anak kami ya Tuhan yang sedang kuliah, bersekolah, semuanya Tuhan, Engkau yang akan menjadikan mereka anak-anak yang pandai dan dapat menjadi berkat bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh doa ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, sebelum sharing, kita angkat dua berkat dulu ya. Mari kita angkat kedua tangan, kita terima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyelimuti engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, damai sejahtera kekuatan ilahi, sampai Tuhan menjemput di atas awan-awan yang kedua kali. Mari saudara yang percaya kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, oke. Amin. Ya, saya akan saringkan firman ini. Saat ini kita akan lempar mungkin ya, yang mau bertanya saya persilakan. Mungkin saya minta siapa nih ya? Ya, Siska mau bertanya, Siska? Ibu Siska mana nih? Siska? Mana? Emang hilang ya? Siska? Oke, nggak ada. Ya, mungkin Bu Esther, silakan Bu Esther mau bertanya. Bu Esther. Iya, Bu. Ya, silakan mau bertanya tentang Roh Kudus. Mungkin ini ada Ibu Adelinnya, silakan. Terima kasih Ya. sama Tuhan. Oke. Firman-Nya tadi luar biasa untuk menasehati kita. Memang kalau tanpa Roh Kudus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kita kan udah tuntun Tuhan. Misalnya kita kalau melayani, kalau Roh Kudus ada, ya kita yang sakit bisa disembuhkan, yang susah bisa dihibur. Jadi semua kita jangan kita mendukakan Roh Kudus, karena Roh Kudus inilah yang menuntun kita, menasihati kita untuk memberi kekuatan kepada kita untuk bisa kita melayani. Kalau kita melayani bukan karena kuat gagah kita, tetapi karena Roh Kudus